Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Mata Rumpaka dan Kopi Kribo. Di Kopi Senja kali ini, sebenarnya kita punya agenda Hanca menggali pemikiran Ki Hajar Dewantara meskipun kita sebuah komunitas. Tetapi ada yang menarik di Kopi Kribo ini. Nah, sebelum kita berbicara hal menarik tentang Kopi Kribo, berdirinya apa kabar Aridwan? Alhamdulillah. Ini Sambil ownernya sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Aman Kopi Santai. Kribo. Aridwan ini seorang pemilik Kopi Kribo yang suasananya homey, lebih ke pasnya tuh untuk diskusi, ngobrol, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Nah, tapi kita akan menggali pertama kali kenapa ke usaha kopi gitu. Awalnya sebenarnya nggak iseng sih, cuma ya harus diperkenalkan dengan kopi. Di saat itu pas meninggalnya bapak, Hmm. pergi ke suatu tempat di gunung yang memang lahan kopi. Nah, mungkin di balik peristiwa kesedihan mungkin ya, bapak almarhum ditemukan dengan satu petani mengenalkan kopi. Dikira itu bukan Saat kopi. nyepi itu. Nah, saat nyepi lah. Seminggu sesudah bapak meninggal. Nah, coba-coba ya menerjuni sambil jalan percetakan itu. Sebelumnya usaha percetakan. Percetakan masih jalan. Oh, oke. Masih jalan, kopi jalan, tapi nggak serius. Nggak serius. Ke kopi itu dulu nggak terlalu serius. Jadi memang hobinya ngopi. Ya apa boleh buat, dijual aja. Itu by Perkemasan. the way suara masuk kayak Gak apa-apa lah. Berarti sebelum masuk ke usaha kopi percetakan justru masih jalan. Masih jalan. Ya, dua karakter sosok yang meninggalkan kami itu di rumah ya pas barengan. Istri keguguran hari Senin, Jumat bapak meninggal. Jadi ada dua peristiwa besar yang kehilangan. Nah, terus karena kopi teh memang entah sengaja dan memang nggak ikut-ikutan. Tahun 2017 pas buka kedai itu ngopi-ngopi tuh 3 hari mau puasa kalau nggak salah. di Tasik masih jarang berarti. Jarang bisa. Terus belajar utamanya tuh belajar ngerosting tuh memang lama. Belum memberanikan diri memang menjual besar itu dulu teh. Karena memang masih belajar, ya itu awal tuh nggak mesti harus karena memang balance antara percetakan dan kopi deh. Ya kudu mana ya dikerjakan. Pilihan harus Pilihan harus pilihan. Tapi kadio nakun mulut ke mulut ya dengan ramai ke kopi dibanding ke percetakan. Nah, sebelumnya kenapa percetakan? Emang karena dekat dengan sekolah atau kantor? Awal pertama kan memang dulu di Jawa tuh pertama nyari duit tuh Di Jawa tuh di mana? di Semarang. Pertama nyari duit tuh di percetakan. Itu di orang berarti? Enggak, di kakak sendiri. Belajar sempat kuliah di desain grafis, ambil Universitas? di sekolah tinggi sih. Sekolah tinggi. Dari jeng pertama. Ulin wae. Nah, ulin, soal ulin.
Kenapa ulinnya kemana? Masuk ke komunitas apa bagaimana? Masuk ke komunitas sih. Eh nyebarin kudu kieu merenya. Awal pertama kribo tidak awalnya di komunitas. Enggak Ini nyambung mencapkan berarti. mencapkan ke rambut judulnya kribo. Bukan karena rambut. Bukan karena rambut. Ya nyamuk oke sih dengan rambut ke. Bikin komunitas Vespa dulu namanya The Kribo Di Semarang. di Semarang. Mahasiswa yang tidak tamat. Yang enggak juga banyak yang Justru dari mana-mana itu. banyak ya teman dari Jawa semua. Bikin komunitas kribo dirata-ratakan orangnya rambutnya kribo gondrong. Nah itu komunitas tahun 2005 2005. Jauh berarti dari 2017 nah, mundur ke 2005-an. Sering touring lah komunitas Vespa. Jawa berarti udah Ya berapa tahun di Semarang? 2004 sampai 2008. Mau iklan Ayah dulu. ojek. Bentar ya, ayah ojek. Ya, Bentar guys. Ada pesanan. halo. Ya. Rumah natea sesudah pintu rel ka bumi katilu saur nate. Aya pamantri ahid namina. Aya nomor teleponnya teh di dinya. Ku abi di inboxkeun atuh. Nah, siap. Yuk. Oke guys. Barusan ada pesanan Gojek seperti biasa. Kita masukkan saja. Biar tidak terlalu podcast seperti pada umumnya. Tapi ini memang sengaja kita mengisi waktu Pas lagi kosong. pas lagi tidak kosong. Sebenarnya di belakang kamera ada pelanggan yang bos ice cream. Nah itu tahun 2005-2004. Berapa tahun di Semarang? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Udah hatam loh Jawa. Udah Tengah bisa Jawa lah. Timur ya. Wis iso Mas. Iso. Nah kemudian dibawa ke Tasik. Coba sebenarnya lahir Semarang saya tuh. Semarang. Lahir Semarang, semua beberapa setahun kalau nggak salah cerita orang tua tuh. Pindah ke Tasik, imigrasi. Tasik. Okay. Tasik, gedenya di Tasik sampai SMA. Tamat SMA, balik lagi. Di Semarang. Berarti dari SMA di Semarang. Iya. Dari SD sampai SMA tuh di Tasik. Tamat SMA Semarang lagi. 2005 sampai 2004 sampai 2008. 2008. Nah 2008 pindah ke Tasik. Pindah lagi ke Tasik. Masih di bidang percetakan dan desain. Tempat kribo ini. Nah tadi kan di cerita awal tuh ketemu petani. Nah, apakah si Pak Petani ini menginspirasi kemudian untuk mengisi kekosongan saat kehilangan janin dan ayah gitu? Sebenarnya menarik. Menarik. Jadi lumayan oke ya. Jadi tambahan yang bikin percetakan itu kan kebanyakan teh orang tuh ngedesain, bikin logo, bikin apa, jadi ngemaklun lah. Banyak orang yang memang nunggu. Sambil nunggu kita ngopi, kopinya kayak gini, kopi digiling gitu. Nah itu dikemas pakai merek orang lain, enggak kribo, enggak kepikiran juga mereknya juga kribo. Di awal Jadi sebenarnya cuma ide untuk cari tambahan. Ide nyari tambahan yang nunggu
percetakan. Itu Ngisi waktu misi bang sambil ngopi lah. sambil ngopi itu namanya. Dan itu pun bukan kribo awalnya, Bukan, dari orang lain. jadi orang lain, terus bawa roastingan orang lain juga, merek orang lain kita jual. Jadi kita jual teh kan memang nggak gini, jadi door to door. Door to door. Belum sempat menawarin ke kafe karena memang dulu mah kafe masih jarang. Jadi rumah ke rumah aja door to door. Laku. Ya, alhamdulillah, bahkannya dulu teh percetakan kesingkirkan. Oke. Nih, Dan apa? Bener, inilah anak bungsunya. Siapa namanya? Siapa namanya? apa? Itu di sana mana? Dia main HP. Seperti biasa guys, anak bungsu tidak bisa ditinggalkan. Mainnya di sana. Nah, door to door sambil usaha percetakan, memutuskan kemudian yakin membuka usaha kopi setelah melihat door to door itu. Itu nama lebih ke batik sih sebenarnya. Berarti kemungkinan ada batin. Pada kopi bukan milik sendiri, ngambil dia orang karena memang dikumpulin buat beli alat seduh, enggak alat-alat yang gede gitu, alat seduh dengan seadanya. Nah itu awal pertama beli alat seduhan tuh memang manualan dulu, ya taunya memang manual. Berarti tubruk gitu. Kopi tubruk sama P60 aja, ditambah sama Vietnam drip. Yang dulu pesan packaging, bukan ngopi, kemasan, itu saya gratis, saya kasih sampel sama sedikit, dia beli kemasan, kami giling, udah cuma gitu doang. Karena memang mungkin orang mulut ke mulutnya, ya enak kopinya, beli di Gribo, orang lain mau pada ini teh kafe apa bukan ya, padahal kesepakatan. Ngopi beli kemasan, kopi beli kemasan, udah gitu udah, nggak ada tempat kursi, nggak ada tempat nongkrong, cuma depan percetakan gitu ya. sambil nyeting. Tapi mereka bayar kopi. Enggak, Gratis. saya gratis kan, cuma nyoba aja sampel. Selama berapa lama? Ada setengah tahun mungkin. Pas mau menjelang puasa 2017 teh cuma iseng sih sebenarnya, ngambil beli kursi, beli kursi, bikin kursi sendiri, regaji sendiri, nyuguh sendiri buat orang nunggu ngopi. Jadi sih nggak ada banyak menu, cuma beberapa menu, kopi hitam panas dingin, kopi susu panas dingin, udah. Nggak terlalu banyak ya, kadia teh karena memang ada pekerja, ada yang nemenin. Oke lah, kita bikinin menu yang bervariatif, banyak menu yang itu ya udahlah. Sekarang malah balik lagi ke awal menunya. Lebih sekarang 2024 berapa tahun? 6 tahun ya. 6 tahun ya. 6 tahun. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, setelah pelanggan dari yang biasa percetakan kemudian mengerucut kan. Nah, mengerucut ke pelanggan yang kebanyakan pelanggan baru. Tapi tidak menutup kemungkinan pelanggan percetakan dulu masih nyetak sampai sekarang. Saya kerjain. Sekarang ini lagi ngerjain brosur. Masih desain tetap. Masih. Tapi memang nggak terlalu fokus.
Nah, hari ini, perkembangan hari ini, Kribo masih berdiri itu alasannya kenapa? Masih usaha gitu. Nggak ada pekerjaan lainnya. Satu-satunya setelah Satu-satunya percetakan pekerjaan ya kumaha untuk karena bertahan memang hidup, bertahan itu ekonomi ya. dapur. Nah, tapi pelanggan-pelanggan yang kesininya rata-rata latar belakangnya Kalau tahun-tahun sekarang malah kebanyakan PNS. PNS. Kenapa mereka sering kesini? Pasti ada cerita di balik. Lucu. Gimana lucunya? Di mana? Pelanggan satu ini memang kocak, gak suka kopi, dikasih kopi juga nggak mau, pengennya teh. Siapa itu teh? Guru olahraga lah. Guru olahraga dan kesenian. Dan kesenian. Olahraga dan Tapi kami racik tuh memang kopi-kopi susu, kopi manis lah, kopi manis. Saya kasih sedikit, dia icip. Keesokan harinya ketemu lagi, dia icip. Di sini tuh kan dulu tuh zaman almarhum bapak kan bikin warung juga. Nggak kopi gini, kopi kemasan, kopi saset. setan. Kopi setan tuh. Istirahat tuh tiap istirahat di sini karena memang di tempat sekolahnya nggak terlalu bebas ngerokok. Ada satu lagi si buku, guru bahasa Arab dan guru tari. Guru bahasa Arab Guru bahasa Arab itu memang suka ngopi di bahasa Sunda nama dicekoki kopi. Jadi senang dia tuh ngambil teman-temannya kalau setiap ada perkumpulan atau janjian pasti di sini, di rumah di sini, entah bisnis entah memang janjian, gue nggak tahu. Sering rumah ini tuh memang tempat berkumpul dari zaman dulu tuh. Jadi pada seneng atau ngumpulnya memang dingin atau apa suasananya. Magnetnya tempat ini tuh memang dari zaman almarhum bapak dan sampai sekarang ngumpul orang dan betah gitu. Nggak dilihat dari jabatan, nggak lihat, pasti di sini tuh nggak tahu magnetnya tuh sebenarnya ada apa, kenapa mereka betah nongkrong. Suasananya mungkin agak sedikit menjorok gitu ya. Jadi tidak terlalu bising dari juga. Jalan bukan jalan raya ke perumahan warga gitu ya. Perumahan warga sih, bukan perumahan. Orang-orang tadi masih ada sekarang? Ada, masih pelanggan yang mengaji sebetulnya secara tidak langsung mereka yang mengenalkan Kribo gitu ya. Masih kadang juga, kadang ngutang kadang ngopi gitu. Itu berarti awal pelanggan baru tuh mereka yang bawa yang akhirnya menjadi rutinitas ngumpul. Tempat pulang dia sesudah mengajar bekerja pasti ke sini, setiap hari pasti ke sini. Atau mungkin butuh nyepi dari masalah gitu. Enggak sih sebenarnya. Karena memang udah ini jadi gimana ya, jadi kebutuhan mungkin kopi itu. Nah, kebutuhan dari yaitu kafeinnya. Tapi sebenarnya kopi itu menyehatkan atau bagaimana? Konsumsi yang baik itu bagaimana? Kalau menurut baca-baca dari buku, dari searching dokter bahkan, ya kopi sehat memang nggak pakai apa-apa. Nggak ada. Jangan dicampur yang lain-lain, harus murni lah. Dengan takaran yang pas, memang jangan berlebihan juga. Dan berapa gelas sehari baiknya? Tapi bagusnya mah 2 gelas sampai 3 gelas tuh udah bagus. Karena buat pecinta
kopi baru mungkin bisa jadi informasi. Intinya yang fresh lah, intinya yang fresh. Jadi melamun. Nah, setelah guru olahraga dan guru bahasa Arab membawa pasukannya ke sini dan sampai hari ini pada ngumpul, terus ada pelanggan lain Banyak dari banyak mana? Sampai owner kafe, Hmm. ya baristanya ya sering-sering sharing lah, sharing. Sekarang kalau yang saya lihat ya tahun terakhir ini banyak teman-teman seragam kuning. Nah, seragam kuning lah, iya deh. Pembersih. Itu dia teman-teman guru. Oh, tuh. Sorry Pak Jo. Teman-teman itu semua di bawah Pak Guru Olahraga dan Pak. Rata-rata kebanyakan guru olahraga. Tapi kan ada guru kelas mungkin. Ada. Ada kepala sekolah. Pernah ngedukasi masalah kopi khusus olahragawan. Dia masuk tuh. Ya itu adik. Jadi memang kebutuhan kafein untuk olahraga itu bagus. Buat jaga adrenalin. Murni. Tapi itu betul. Saya sendiri bahkan sebelum olahraga pakai kopi dulu enak. Ketika pelanggan, katakanlah banyak pendidik ya di sini, yang sering didengar dari diskusi mereka itu tentang apa saja? Tentang sekolah, sebenarnya tentang ke pendidikannya, lebihnya ke sana. Lebih spesifik lagi. Nah, mungkin permasalahan nyari solusi begitu ya. Ya, lebih ke sana sih. Atau di sini belum menemukan solusi sama sekali. Ribut mulu. Diskusinya ribut mulu. Ya, tapi menarik Kopi Kribo ini yang sebenarnya luas enggak ya, hanya menggunakan halaman rumah dan sebagian rumah dipotong jadi tempat usaha, sebagian jadi tempat tinggal. Nah, mengelola tempat usaha di tempat tinggal itu bagaimana rudetnya? Nah, atau nggak gini aja. Kenapa sekarang tutupnya jam 5? Ya itu aja. Oh, maka alasan Kopi Kribo tutup jam 5 itu untuk membagi waktu buat istirahat juga, terus sedikit ngedukasi minum kopi. Ya efek ya itu mah terserah sih. Jadi memang tanggapannya berbeda-beda. Oke. Tapi secara pilihan Kang Ridwan sendiri kan, karena ini menyatu dengan tempat tinggal, ya sangat logis sih kalau menurut saya. Jadi kalau tempat tinggal dipakai usaha 24 jam juga, wah, ya kapan menikmati ininya? Itu dia. Rumahnya gitu. Meskipun pelanggan tuh kadang labas gitu. Tutup jam 5, kadang bubar jam 8. Jam 5, jam 8. Tutup jam 9 malam, bubar jam 12. Nah, tadi setelah ada pelanggan melayani, obrolan di tantangan ketika memang kedai kopi itu ada waktu-waktunya. Misalkan ketika tutup jam 5, ternyata pelanggan masih ada sampai berjam-jam kemudian. Itu bagaimana menanggapi atau mencari solusinya? Nyetel musik sayonara Itu ya. Mari pulang. Ya, sebenarnya berarti itu berkaitan dengan apa ya? Sebenarnya mah lamun disebutkan capek dan tapi memang kesel nungguan ya. Ayo kedai tempat
tempat makan, enggak juga kedai juga mungkin, tempat-tempat makan juga mungkin. Tapi mungkin harus pelanggan tuh harus mengerti kondisi format, mungkin format kedai itu. Jadi kadang gini, ngobrol tuh di kedai, yang biasa ngobrol, yang sering ngobrol, waktu ngobrol 1 jam tuh nggak cukup, Benar. nggak cukup. Kalau ke intinya, ke ngopinya, beda lah. Kalau memang dia butuh kafein, nggak mungkin lah. Kayak kasus pelanggan dari Prancis tuh. Dia memang butuh KPI jam pagi tuh masih jam 10, Cuma sebentar lah ya. sebentar lah nulis ngopi Udah. udah. Jadi luar gitu kali kulturnya. Memang Kalau gitu, kalau lihat memang gitu, pelanggan kemarin dari memang Prancis gitu. Jadi kemarin ada pelanggan pelajar studi di Tasikmalaya, kebetulan orang Prancis. Jadi memang ngopi itu hanya untuk ngopi dan melakukan pekerjaannya secukupnya gitu. Setelah itu balik. Mungkin karena di kita tuh orang-orangnya ya seperti kita kan santai gitu. Kultur mungkin juga yang suka nengarium gitu. Nah, Dan jadi memang Eropa dengan Asia terutama Indonesia atau lebih kecil lagi di Tasik lah, kultur ngariung dengan individualnya sangat berbeda. Jadi Eropa tuh memang individual dan di kita lebih ke habit, kebiasaan ya kebiasaan. ya, mungkin dan pengalaman. Kenapa sih ngopi itu harus malam gitu? Karena memang itu. Padahal bikin tidak ngantuk. Iya. Malam kan untuk tidur, gimana tuh? Asumsi. Itu dampaknya jadi begadang. Ya tidak bisa tidur. Dia nggak bisa tidur. Bisa begadang saya malah. Tapi nggak tahu itu menurut medis apa benar kafein itu. Bener, jadi sedikit ngebantu. Ya waktu lemas, ya tidur walaupun minum kopi. Nah, setelah berjalan 6 tahun, berdiri tuh bulan apa, tanggal berapa? Masih ingat? Kalau nggak salah mah Juni 2017. Berarti tahun ini ulang tahun ke-6. ke-7. Di tahun ke-7 ini Kribo mau kemana? Nggak kemana-mana sih mas. Tetap di rumah Tetap di rumah aja, standby. Jadi puncen. Tadi tetap sih insya Allah. Jadi memang kepikiran. Jadi menikmati masa tua, kerja di rumah. Emang udah tua? Gitu? Enggak juga sih. Jadi meren di berenaki ya. Oke. Gusti Allah. Lebih ke menjual di tempat, menjual apa aja, pernah ke warung, anak-anak kopi, persetakan juga di rumah. Jadi serba di rumah. Untuk semacam mimpi lah di tahun baru ini, di tahun menuju ke-7, Kribo ada usaha, ada semacam strategi marketing? Nggak ada, mengalir aja gitu. Tidak yang terlalu ngopi gitu. Tidak terlalu berambisi. Nah, sebenarnya pengen lebih ke menikmati sih. Menikmati penting gitu. Ya apapun tantangannya, ada pelanggan baru lagi. Nah, tadi berbicara tantangan ke depan, ke kondisi Kribo ke depan akan seperti apa, dan untuk sebagai
closing statement diskusi podcast bukan ini. Ya, kedepannya mudah-mudahan lebih konsisten, lebih mengkopikan, lebih mengkopikan ke konsumen, lebih mengenalkan, maksudnya Memasyarakatkan kopi gitu. memasyarakatkan kopi. Jadi Mungkin emang, sementara ini karena pelanggan yang masif menurut pandangan saya ketika sering ke sini tuh lihatnya dari pegawai kantor, ada pendidik, guru-guru, jadi tempat diskusi. Itu sebenarnya udah positif sebenarnya, iya. memberi ruang gitu kepada mereka. Jadi pelanggan teh cari pelanggan memang bergaji, nggak ke anak muda, jadi Bergaji dan bergaji. setia. Setia. Dan faktanya kan mereka setia. Nah, Di ya sini. intinya mah kita jangan pelanggan tuh memang kedekatannya memang susah, kadang disebut gampang, tergantung kitanya sendiri Membangun juga. chemistry, Membangun ikatan batin dengan ikatan pelanggan. batin. Bahkan guru-guru tuh menurut saya tuh lebih dari pelanggan, lebih dari pelanggan. Jadi Selain sebagian gajinya untuk kopi, kan pernah ngobrol juga, gimana? setiap hari gaji sekian, Nah, setiap hari harus mengeluarkan kopi makan, hmm, tapi dia nggak menentukan apa ya, nggak merasakan kerugian. berbagilah. Intinya. Karena kenapa? Karena memang udah kedekatan kami dengan kedekatan dengan guru-guru lain. Berbasis kekeluargaan. Di situ mungkin timbul di luar job, di luar sebagai guru, ada job yang lain, dapat penghasilan yang lain, mungkin. Oke lah, Kang Ridwan, semoga sukses Amin. selalu Kopi Kribo ini jadi ruang diskusi, ruang. Rencana mau dibangun juga ini Sebelah kontrakan kan udah memang udah nggak selatan, udah nggak layak di huni, jadi pengen dibikin semacam space, tempat diskusi lah, jadi tempat rapat juga bisa, mungkin mudah-mudahan. Oke. Ya, semoga terwujud dan memperluas ruang sehingga Amin. makin banyak pelanggan, mungkin di sini yang mungkin di sana yang bergaji itu. Oke. Sobat Mata Rumpaka dan Kopi Kribo, semoga kita semua dilancarkan urusannya, usahanya dan perjuangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.